Assalamualaikum teman-teman. Itulah ciri khasku ketika mengabarkan sesuatu di grup. Jujur, rasanya kesel kali kalau nggak ada yang jawab. Dan juga sebaliknya, seneng kali kalau ada yang jawab. Makanya biasanya selalu Arsya respon dengan jempol atau love. Udah, openingnya panjang kali nih, belum lagi isinya. Mungkin dari semua kata-kata yang disampaikan, kata-kata Arsya yang paling lebay dan paling panjang. Karena mungkin baru kali ini ya Arsya kasih kata-kata kayak gini. Arsya gak mau cerita perjalanan dari Arsya masuk RM. Panjang banget ntar durasinya. Tapi Arsya mau cerita tentang perjalanan Arsya selama menjabat. Tanggal 10 Desember 2023, sewaktu wirid di rumah Kak Jehan. Awal mula Bang Iqbal, Kak Vivi, Bang Dimas Tipeng mengedukasi tentang inti baru yang akan melanjutkan mereka. Karena mereka akan punah. Lalu di malam Senin berikutnya adalah jadwal wirid di rumah Kak Vivi. Dan disitulah para inti yang lama akan menyebutkan inti baru yang akan melanjutkan perjalanan mereka. Jujur, Arsya kaget kali di situ. Ketika nama Arsya disebut untuk jadi sekretaris, senang. Oh, tentu tidak, Brodi. Aku langsung memikirkan, gimana amanah yang harus kujalankan? Emang aku bisa? Mungkin ini bukan organisasi pertamaku, tapi rasa deg-degan di hatiku gak pernah bisa berhenti. Pada saat itu, Arsya menjabat dengan Bang Dimas sebagai ketua, Kak Cinta sebagai bendahara, dan Kak Jahan sebagai wakil bendahara. Kalau boleh jujur, waktu itu aku benar-benar gak kenal yang namanya Bang Dimas. Tapi kalau sama Kak Cinta, Kak Jehan, kami sangat dekat. Hanya aja sekarang kami udah jarang kumpul karena kegiatan kami yang masing-masing udah penuh gitulah. Seorang sibuk ya. Yang ada dalam pikiranku saat itu, emang aku bisa deket sama Bang Dimas? Emang aku bisa deket kayak sedekat aku sama Kak Cinta sama Kak Jehan? Emang aku bisa kenal sama dia? Ntar dia kalau marah melebihi singa lagi. Pikiranku bener-bener kacau malam itu. Singkat cerita, tibalah hari sertijab pada tanggal 25 Desember 2023. Dan inilah perjalanan baru dimulai. Ternyata aku berpikir terlalu jauh. Gak semua apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Menjadi inti gak seserem itu ya. Seru banget ya. Itu pikiranku pada tahun 2023. Sekarang mah enggak ya. Next, pada tahun 2024 aku mulai mikir, apa ya gebrakan yang bisa bikin RM seru? Aku juga pernah berpikir, kenapa ya inti yang sekarang harus bergantung sama inti yang lama? Kan kasihan mereka, udahlah capek mikirin kuliah, malah sekarang harus mikirin RM. Kayaknya percuma aja gitu udah ada inti yang baru. Disitulah rasa bersalahku mulai muncul. Mulai dari situ, Arsya dan inti yang lain belajar untuk harus lebih mandiri lagi. Ya walaupun masih tanya sama Kak Vivi sama Bang Iqbal. Oh iya, pada bulan Juni kemarin kami punya bendahara baru. Dikarenakan Kak Cinta bendahara lama sudah banyak kegiatannya, jadi udah jarang bisa ikut kumpul. Jujur ya, kami milih Ain buat jadi bendahara itu gak gampang loh Dein. Panjang kali prosesnya. Alhamdulillah, bersyukur kali lah kami punya bendahara yang care kayak Ain ini. Love you Ain. Nah, semenjak Ain jadi bendahara, disitulah kami sangat sering kumpul. Yang awalnya base kami itu di rumah Kak Vivi, sekarang pindahlah ke rumah Arsya. Padahal ya, salah satu alasan Arsya deg-degan jadi inti itu karena Arsya anak strict parents. Jadi Arsya selalu mikir, emang bisa ya aku keluar-keluar? Apa gak disuruh tutup pintu dari luar aku sama ayah? Alhamdulillahnya tahun 2024-2025 ini Arsya dikasih kelonggaran karena udah SMA juga mungkin ya. Tapi ya tetap harus tahu aturan. Mulai dari bulan Juni, tak terhitung lagi lah sudah berapa kali kami kumpulan.
Dari situ, Asya yang semula nggak tahu latar belakang mereka jadi tahu. Oh, ternyata Ain orangnya gini ya. Lucu, gemas, bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak kerjasama, bisa diajak ngerumpi. Oh, ternyata Bang Dimas gini orangnya, ngeselin, jahil, alay, jablay, so asik, nggak pernah serius, dan ngeliat mukanya pun tak sedih. Nggak, canda bang, aslinya baik kok. Cuman emang kadang-kadang giding-giding aja. Dan mulai dari perkumpulan dan acara yang kami adakan, Asya juga bisa lihat latar belakang anggota yang lucu ini, yang pengen dicubit ginjalnya. Dari sinilah Asya belajar. I get tired a lot, but I never get tired of it, because for me, semua pengalaman dan perjuanganku selama ini bukan cuma untuk diriku sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang sekitarku dan bekal bagi masa depanku kelak. Dan ya, aku juga belajar tentang kekeluargaan di sini. I don't have brother. I want to have an older brother and sister. Agar ada yang bisa mendengarkanku cerita, ada kata-kata yang membuatku merasa disayangi. Mungkin kata ini adalah kata yang asal keluar dari Bang Iqbal. ngapain malu? Orang sama mbak sama abangnya kok. Tapi kata ini sangat-sangat berarti bagi Asya. Di situ Asya sadar, ternyata selama ini Asya punya abang, punya kakak. Ternyata Asya bisa cerita sama abang sama mbak. Oh iya, Asya punya abang satu lagi namanya Bang Dimas. Dia hampir tahu semua rahasiaku. Nono disebar ya Bang Mas. Aku juga baru sadar loh, aku punya adik cewek yang bisa diajak kerja sama, tukar pikiran, ngobrol bareng. Yaps, itu Ain. Ternyata Allah udah kasih nikmat yang lebih dari cukup ya. Kenapa aku nggak pernah sadar ya? Makasih ya Kak Vi, makasih Bang Bal, makasih Bang Mas, makasih Dein udah mau denger cerita Asya, rebutan Asya. Maafin juga ya kalau Asya nggak sengaja ngeluarin keburukan Asya. Gak cuma itu kok, anggota-anggota remajaku, mungkin kalian gak tahu, aku tuh bener-bener sayang sama kalian. Tapi Asya gak tahu gimana cara kasih taunya. Kita ambil aja dari cerita yang Asya marah Gilang kemarin. Maaf ya Lang, di situ aku udah naik tanduk kali. Udahlah lapar, panas, capek, kalian malah gak bisa dibilangin. Habis ku bentak, malamnya aku nangis tau Lang. Aku mikir, dia sakit hati gak ya? Dia bakal marah sampai kapan ya? Gimana cara aku minta maaf? Overthinkingku selalu kambuh kalau udah mikirin kalian. Mungkin kalian kesel kalau aku selalu overprotective sama kalian. Tapi jujur, aku beneran takut kalian jatuh, takut kalian terluka. Pokoknya takut lah semuanya. Apalagi sampai mama kalian nelfon ke aku tuh, kayak rasanya deg-degan aja gitu. Walaupun kita ada yang sebaya ataupun lebih tua, kalian tuh bagaikan adik kecil yang selalu disayang kakaknya. Dan kakaknya gak rela adiknya kena luka sedikit pun. Maafin Asya ya, Asya gak bisa nunjukin rasa sayang ke kalian dengan cara belak-belakan. Kayak I love you, aku sayang sama kamu loh. No, that's my style. Aku gak bisa. Inilah aku yang selalu mencintai orang dengan diam. Egoku terlalu tinggi untuk bilang sayang ke orang yang ku sayang. Maaf juga ya kalau Asya kadang marah-marah gak jelas ke kalian, merepet gak jelas ke kalian, ataupun bercanda yang berlebihan ke kalian. Makasih juga ya udah bisa diajak kerjasama. Oh iya, ayo sama-sama kita tanamkan kata bijak ini ke diri kita masing-masing. Orang miskin jadi sukses ada, orang jelek jadi sukses ada, orang berkebutuhan khusus jadi sukses juga ada. Yang tak ada dan takkan pernah ada, orang malas jadi sukses. Saya yakin dari apa yang kita lakukan di RM ini, insya Allah ada ilmu yang akan dipakai untuk kedepannya. Belajar disiplin waktu kerja, public speaking di kerjaan, dan banyak lagi deh.
Insya Allah bermanfaat itu semua. Satu hal dari Aisyah yang kalian harus tahu, Aisyah tuh gak pernah suka dan gak pernah setuju sama kata-kata people come and go. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bisa gak sih setiap masa itu aja orangnya? Capek tahu jumpa sama orang baru lagi. Tapi ya itulah namanya kehidupan. Kita harus bertemu dengan orang baru yang lebih baik untuk membentuk kita jadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita sudah gak bareng lagi, ingat masa-masa ini. Ada si pelawak handal, ada si dramatis handal, ada si pendiam, ada penasehat, dan banyak-banyak lagi. Jangan lupakan memori ini ya. Saya harap kalian juga jadikan organisasi ini rumah. Kalau kalian mau cerita, silahkan, monggo, boleh banget. Karena menurut psikolog menceritakan permasalahanmu ke seseorang yang kamu percaya dapat membuat kamu lebih tenang dan merasa lebih baik. Sudah panjang banget ini. Satu lagi, it's not about having the best team. It's about having a team that works together and cares for each other. I hope you can stay united forever. I love you forever. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aina Musyafika. Saya selaku anggota remaja Masjid Aliman yang di sini mau memberikan sebuah kata-kata atau apa yang Andia dan anggota lihat dari diri Kak Pipi, yaitu Kak Pipi ini udah seperti sosok ibu kedua bagi kami, karena kelembutan dan kesabaran Mbak Pipi udah membuat kami merasa aman untuk belajar dan berani mencoba. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tulus itu. Kami tahu betapa capeknya Mbak Pipi, tetapi Mbak Pipi tidak pernah menunjukkan rasa lelah itu. Mbak Pipi udah kami anggap seperti halnya sumber inspirasi tentang arti ketangguhan, ketulusan, dan pengorbanan tanpa pamrih. Terima kasih atas teguran lembut dan nasihat bijak yang Mbak Pipi berikan. Mbak Pipi mengakhiri kami bahwa sukses tidak hanya soal nilai, tetapi juga tentang akhlak dan martabat. Segitu saja yang dapat kami lontarkan untuk Mbak Pipi, karena seorang Mbak Pipi itu nggak bisa diceritakan, karena Mbak Pipi itu orangnya betul-betul baik banget, baik kali. Apalagi dia kalau sudah dekat sama seseorang, pasti dia tuh baik kali. Makanya di sini hanya itu saja. Terima kasih kepada Mbak Pipi untuk pembina kami, yaitu Bang Iqbal. Yaitu setiap nasihat dari Abang adalah kompas yang menuntun kami. Kami selalu ingat ketegasan Abang, bukan untuk memarahi, melainkan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab. Di balik sosok yang tampak kuat, kami tahu ada hati yang tulus dan tidak pernah lelah mendoakan keberhasilan anggota-anggotanya. Kami tahu juga banyak kenakalan kami yang mungkin menguras energi Abang, tetapi Abang nggak pernah menyerah. Kesabaran dan keikhlasan di diri Abang adalah pelajaran hidup yang paling berharga bagi kami. Dulu kami mungkin nggak ngerti kenapa Bang Iqbal itu begitu disiplin, tapi kini kami sadar kedisiplinan itulah yang membentuk fondasi hidup kami. Terima kasih untuk Bang Iqbal atas warisan yang lebih berharga dari harta. Kami sangat beruntung memiliki seorang pembina, yaitu seperti Bang Iqbal, yang mengajarkan kami bahwa kebaikan dan ketegasan bisa berjalan beriringan. Kami akan selalu mengenang teladan Abang. Sekian, itu saja.
yang bisa Aing sampaikan atau lontarkan mengenai diri Bang Iqbal. Ya walaupun agak-agak nggak nyambung ya, karena kan dari atak sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Abang mau ngucapin terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dua sosok pembina yang begitu luar biasa, yaitu Bang Iqbal dan Kak Vivi. Terima kasih Bang, Kak sudah menjadi pembimbing, penuntun, teladan yang baik bagi kami semua. Nasihat, arahan, dan semangat yang orang abang kakak berikan menjadi bekal berharga untuk kami dalam menjalankan kegiatan remaja masjid ini. Semoga setiap kebaikan yang orang abang kakak tanam menjadi amal jariah yang terus mengalir tanpa henti. Kepada sekretaris terbaik remaja, yaitu Arsya, abang ucapin terima kasih telah mencatat, menyusun, dan mengatur berbagai kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Dan kepada bendahara, yaitu Jehan dan Ain, terima kasih telah menjaga keuangan remaja dengan amanah dan penuh telitian. Tanpa kerja keras kalian, banyak hal tidak akan berjalan sebaik ini. Dan tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya juga menyampaikan untuk seluruh anggota remaja, dari yang dulu bernama Remaja Mushola Al-Muflis hingga kini telah menjadi remaja Masjid Al-Iman. Kalian semua bukan hanya teman, tapi keluarga. Kalian yang selalu hadir, saling bantu, saling dukung, dan saling kuatkan satu sama lain. Perubahan nama ini bukan sekedar bergantian sebutan, tapi simbol semangat baru, langkah baru, dan tekad baru untuk terus membawa cahaya kebaikan di lingkungan kita. Abang juga ingin memaafkan sebesar-besarnya kepada semua jika selama kebersamaan selama ini abang selalu berbuat salah, bersikap kurang, atau mengucapkan kata-kata yang melukai hati kalian semua, baik sengaja maupun tidak. Tapi percayalah, tak ada niat sedikit pun dari abang untuk mengecewakan. Abang sangat menghargai setiap perjuangan dan kesetiaan kalian semua. Harapan abang untuk kedepannya, semoga remaja Masjid Al-Iman semakin solid, semakin kuat, dan semakin maju. Semoga kita bisa terus menjadi wadah kebaikan bagi lingkungan, tempat tumbuhnya generasi muda yang berakhlakul karimah, cerdas, dan berjiwa sosial tinggi. Abang berharap kita terus saling menguatkan dalam suka maupun duka, dalam semangat maupun lelah, dan tetap bersatu demi Allah. Mari kita jaga nama baik dan semangat remaja masjid kita. Mari kita jadikan remaja ini bukan hanya sebagai sekedar organisasi, tapi keluarga yang saling menyayangi, menghargai, dan mendukung. Semoga langkah kecil kita hari ini akan menjadi jejak besar yang bermanfaat untuk umat dan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas semua perjuangan, semangat, dan cinta yang telah kalian berikan. Mari kita terus melangkah bersama, bukan hanya sebagai remaja masjid, tapi sebagai sahabat dalam perjuangan menuju ridha Allah.